Pernahkah kamu membayangkan seorang wanita biasa dari desa menjadi istri seorang sultan kaya raya? Kisah ini benar-benar nyata dan penuh kejutan. Dari seorang TKI di Arab Saudi hingga menjadi istri sang sultan, wanita ini berhasil mengubah hidupnya dalam semalam. Malam pertama mereka menjadi saksi sebuah takdir yang tak terduga. Apa yang terjadi setelah itu? Simak kisahnya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang tercinta, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang penuh kejutan, tentang seorang TKI Lumajang yang berhasil merubah takdirnya dan menjadi istri Sultan Arab Saudi. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita simak bersama-sama. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu memberi kita petunjuk dan cahaya dalam hidup ini. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan darinya. Amin. Di sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur, hidup seorang wanita muda bernama Siti Hajar. Siti adalah seorang gadis sederhana yang tumbuh di keluarga petani. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kehidupan yang penuh tantangan. Meskipun hidupnya jauh dari kata mewah, ia selalu merasa bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Namun, keadaan berubah ketika ayahnya sakit parah dan biaya pengobatannya tidak terjangkau oleh keluarga mereka. Dalam hati, Siti tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk membantu keluarganya. Keputusan untuk merantau ke luar negeri bukanlah keputusan yang mudah bagi Siti. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu menghargai tanah air dan menjaga keluarga. Namun ia tahu bahwa untuk memberikan hidup yang lebih baik untuk orang tuanya, ia harus berkorban. Berita tentang pekerjaan di luar negeri, terutama di Arab Saudi, menarik perhatian banyak warga desa, termasuk dirinya. Kerja sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia, di Arab Saudi dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Meskipun tak banyak yang tahu seluk-beluk kehidupan sebagai TKI, Siti memutuskan untuk mengikuti jejak banyak temannya dan berangkat ke tanah rantau. Keberangkatan Siti ke Arab Saudi bukanlah tanpa rintangan. Banyak teman-temannya yang meragukan kemampuannya bertahan di tanah asing, mengingat Siti hanya seorang gadis desa yang jarang berinteraksi dengan orang luar. Namun, semangatnya yang tak tergoyahkan membuatnya terus maju. Setibanya di Jakarta, Siti melanjutkan perjalanannya menuju Arab Saudi, meninggalkan keluarganya dengan janji untuk mengirimkan uang setiap bulan. Setelah beberapa minggu di sana, Siti mulai bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang keluarga kaya di Riyadh. Awalnya, ia merasa terkejut dengan kemewahan yang dimiliki oleh majikannya. Rumah megah, mobil-mobil mewah, dan segala fasilitas yang sulit ia bayangkan di desanya. Namun, meskipun segala kemewahan itu ada di sekelilingnya, Siti merasakan kesendirian yang mendalam. Ia merasa terasing, tidak hanya karena bahasa yang berbeda, tetapi juga karena perbedaan budaya yang sangat besar. Banyak hal yang tidak dimengerti oleh Siti, mulai dari cara berpakaian hingga kebiasaan-kebiasaan yang sangat jauh berbeda dengan tradisi di kampung halamannya. Hari-hari Siti di Riyadh pun berlalu dengan cepat, meskipun ia merindukan keluarganya yang jauh di Indonesia. Ia bekerja tanpa henti, berusaha mengumpulkan uang untuk mengirimkan pada orang tuanya. Siti berusaha menahan rasa rindu dan kesepian yang menghimpit hatinya. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa kepada Tuhan, memohon agar hidupnya bisa berubah dan agar suatu hari nanti ia bisa membawa keluarganya keluar dari kemiskinan. Suatu malam, saat sedang membersihkan rumah, Siti bertemu dengan seorang pria yang cukup misterius. Pria itu datang ke rumah majikannya, tetapi bukan sebagai tamu biasa. Ia memiliki aura kekuasaan yang kuat, wajahnya tampan, dan penampilannya menunjukkan bahwa dia bukanlah orang biasa. Siti yang awalnya sibuk dengan pekerjaannya, merasa tak sengaja menatap pria itu ketika ia masuk ke ruang tamu. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, Siti merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang tak bisa dijelaskan, seolah ada ikatan yang menghubungkan mereka berdua. Pria itu memperhatikan Siti sejenak sebelum melanjutkan pembicaraan dengan majikannya. Pada awalnya, Siti hanya berpikir bahwa pria itu adalah salah satu tamu biasa, tetapi kehadirannya membuat suasana di rumah majikan menjadi lebih hidup. Siti merasa sedikit canggung, namun ia mencoba bersikap profesional dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tidak bisa mengabaikan pandangan pria itu yang tak pernah lepas darinya. Ada rasa penasaran yang mendalam. Apa yang membuat pria ini begitu tertarik padanya?
Dalam beberapa kesempatan berikutnya, pria itu kembali datang ke rumah majikannya, dan setiap kali mereka bertemu, Siti merasa semakin terpesona. Suatu hari, setelah beberapa kali pertemuan yang tidak disengaja, pria itu mendekati Siti dan menyapanya dengan lembut. "Assalamualaikum," ucapnya dengan suara yang berat namun penuh perhatian. Siti, yang terkejut mendengar sapaan itu, membalasnya dengan sopan. "Waalaikumsalam." Hanya sebuah sapaan singkat, namun dalam sekejap, keduanya sudah mulai berbicara lebih lama. Pria itu mengenalkan dirinya sebagai Sultan Abdullah, seorang pangeran dari kerajaan Saudi yang datang ke Riyadh untuk urusan bisnis. Dia mengatakan bahwa dia sedang berkunjung ke rumah majikannya untuk membahas beberapa hal penting. Namun ia tidak bisa berhenti memikirkan wajah Siti yang penuh kejujuran dan kesederhanaan. Siti merasa sangat terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ia tidak pernah membayangkan akan berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah seorang sultan. Sultan Abdullah mengungkapkan bahwa ia merasa tertarik pada kecantikan hati dan kesederhanaan Siti, sesuatu yang sangat langka di dunia yang penuh dengan kemewahan dan kebohongan ini. Meskipun Siti merasa terkejut dan canggung, ia tidak bisa menutupi rasa penasaran yang besar terhadap pria tersebut. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka semakin sering, dan komunikasi mereka semakin mendalam. Sultan Abdullah seringkali datang ke rumah majikannya, hanya untuk berbicara dengan Siti. Meskipun Siti tetap bekerja keras, hatinya tidak bisa menghindari perasaan aneh yang tumbuh dalam dirinya. Apakah ini cinta? Ataukah hanya perasaan kekaguman yang berlebihan terhadap sosok pria yang memiliki segalanya? Tentu saja, Siti tahu bahwa ini adalah kehidupan yang tidak biasa, dan ia harus berhati-hati. Namun, ada satu hal yang ia rasakan dengan pasti. Hidupnya, yang sebelumnya penuh dengan kesedihan dan kesulitan, sekarang mulai berubah menjadi sebuah kisah yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Dan siapa sangka, pertemuan tak terduga ini akan mengarah pada takdir yang jauh lebih besar, yang akan mengubah seluruh hidupnya dalam semalam. Siti Hajar masih teringat jelas hari itu, hari pertama ia berbicara dengan Sultan Abdullah. Di luar dugaan, pertemuan dengan pria yang ternyata seorang sultan itu mengguncang seluruh dunia Siti. Bukan hanya karena ia berbicara dengan seseorang yang begitu berpengaruh, tapi juga karena ada sesuatu yang dalam dirinya terbangun. Perasaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perasaan itu mulai tumbuh menjadi benih harapan yang sulit untuk dibendung. Setelah pertemuan pertama itu, Sultan Abdullah sering mengunjungi rumah majikannya, hanya untuk berinteraksi lebih lama dengan Siti. Meskipun itu hanya pembicaraan singkat tentang cuaca atau keadaan di sekitar mereka, setiap percakapan itu membawa kedekatan yang semakin mendalam. Siti, yang sebelumnya hanya seorang gadis desa yang pendiam, merasa bingung dengan perasaan yang datang begitu cepat. Ia bukan orang yang terbiasa dengan kehidupan mewah atau penuh perhatian. Namun, kehadiran Sultan Abdullah membawa sesuatu yang baru, yang penuh misteri dan keinginan yang tak terungkapkan. Pada suatu malam yang agak gelap, Siti sedang menyiram bunga di taman belakang rumah majikannya. Hujan baru saja reda, dan udara terasa segar. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Siti menoleh dan mendapati Sultan Abdullah berdiri di ujung jalan setapak yang mengarah ke taman. Wajahnya tampak serius, namun ada cahaya lembut yang memancar dari tatapan matanya. "Siti," ucapnya lembut, "bisa kita berbicara sebentar?" Siti sedikit terkejut mendengar namanya disebut dengan begitu dekat, namun ia tak bisa mengelak. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat dan berdiri di hadapan Sultan Abdullah. "Apa yang bisa saya bantu, Tuan Sultan?" tanyanya dengan sopan, meskipun hatinya berdebar-debar tak menentu. Sultan Abdullah mengamati wajah Siti dengan seksama. "Aku merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirimu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku merasa tertarik pada ketulusanmu. Ketulusan yang langka di dunia ini." Siti merasa sedikit kikuk mendengar pujian itu. Ia bukan gadis yang biasa dipuji, apalagi dipuji oleh seorang pria, apalagi seorang sultan. Ia merasa tersanjung, namun juga cemas. "Tuan Sultan, saya hanya bekerja seperti biasa. Saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan," jawabnya dengan jujur, matanya menunduk. Namun Sultan Abdullah tidak membiarkan ketegangan itu menguasai. Dengan lembut, ia berkata, "Aku tidak bisa berhenti berpikir tentangmu, Siti. Setiap kali aku datang ke rumah ini, aku merasakan adanya kedamaian dalam dirimu, dan itu membuatku ingin lebih mengenalmu." Siti terdiam sejenak.
Ia merasa bingung dan cemas. Namun ada sebuah perasaan yang menyentuh jiwanya. Ada rasa penasaran yang tumbuh di dalam hatinya. Apa yang dimaksud Sultan Abdullah? Mengapa ia merasa tertarik padanya? Seorang wanita biasa dari desa seperti dirinya, yang hanya datang untuk bekerja demi keluarga, tak pernah membayangkan akan dipandang sedemikian rupa. "Apakah kamu merasa nyaman di sini?" tanya Sultan Abdullah, mengalihkan perhatian Siti. "Aku tahu hidupmu di sini tidak mudah. Apakah kamu ingin tetap tinggal di sini, atau mungkin mencari jalan yang lebih baik untuk masa depanmu?" Siti merasa terkejut dengan pertanyaan itu. Seumur hidupnya, ia hanya tahu bagaimana bekerja keras dan bertahan hidup. Tak pernah terbayang baginya untuk memiliki kehidupan yang lebih dari sekadar cukup. Namun, ada sesuatu dalam kata-kata Sultan yang membuatnya merasa bahwa hidupnya bisa berubah. "Apa maksud Tuan?" tanya Siti, matanya bertemu dengan tatapan Sultan. "Saya hanya ingin bekerja, mengirimkan uang untuk keluarga saya di Indonesia. Itu saja." Sultan Abdullah mengangguk, seakan memahami. "Aku tahu tujuanmu, Siti. Tapi aku ingin menawarkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang tak pernah kau bayangkan. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin kita bersama, bukan hanya sebagai pekerja dan majikan, tapi sebagai dua orang yang saling memahami." Siti terdiam. Apa yang dikatakan Sultan Abdullah benar-benar di luar pemikirannya. Ia tak tahu bagaimana harus merespon, apakah ia harus menerima atau menolaknya. Tetapi dalam hati kecilnya, ada suara yang mengatakan bahwa ini adalah kesempatan besar. Kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Namun, ia juga merasa bingung. Bagaimana bisa ia, seorang TKI biasa, terlibat dengan seorang sultan yang memiliki segala kemewahan dan kekuasaan? Sultan Abdullah seolah membaca keraguan di mata Siti. "Aku tidak memaksamu, Siti. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa hidupmu bisa berubah. Aku tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Tapi aku percaya bahwa takdir kita sudah bertemu untuk suatu alasan. Aku ingin memberimu kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Kesempatan untuk menjadi seorang wanita yang dihormati, yang hidup dalam kebahagiaan yang sejati." Mendengar kata-kata itu, Siti merasa terperangkap dalam perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya. Namun, di sisi lain, ia merasa takut akan perubahan yang begitu besar. Bagaimana ia bisa menerima tawaran seorang sultan, seorang pria dengan segala kekuasaan, sementara ia hanya seorang gadis desa? Namun, Sultan Abdullah tidak membiarkan keraguan Siti menghalangi. "Aku tidak ingin memaksamu, Siti. Tapi aku ingin kau tahu bahwa apa yang aku tawarkan bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk masa depan kita berdua. Ini adalah kesempatan yang tak akan datang dua kali." Siti terdiam. Apa yang harus ia lakukan? Apakah ia siap untuk mengubah seluruh hidupnya hanya dengan mengikuti jalan yang ditawarkan oleh seorang pria yang bahkan belum ia kenal sepenuhnya? Namun, dalam hatinya, Siti merasa bahwa hidupnya sedang dipanggil untuk suatu perubahan besar. Mungkin ini adalah takdir yang telah lama menunggunya. Akhirnya, dengan keberanian yang luar biasa, Siti mengangkat wajahnya dan berkata, "Saya akan berpikir tentang itu, Tuan Sultan. Tapi saya tidak bisa membuat keputusan begitu cepat." Sultan Abdullah tersenyum, senyum yang penuh pengertian. "Ambil waktu yang kau perlukan, Siti. Aku akan menunggumu." Dengan kata-kata itu, Sultan Abdullah berbalik dan meninggalkan taman, meninggalkan Siti dengan pikiran yang penuh dengan kebingungannya. Namun, meskipun ia bingung, Siti merasakan sebuah perubahan dalam dirinya. Ada rasa harapan yang mulai tumbuh, seiring dengan kenangan pertemuannya dengan Sultan Abdullah. Mungkin, hanya mungkin, hidupnya akan benar-benar berubah. Setelah percakapan yang mengguncang itu, Siti Hajar merasa hidupnya terombang-ambing. Keputusan besar yang ditawarkan Sultan Abdullah benar-benar mempengaruhi hatinya. Dalam beberapa hari berikutnya, Siti mencoba untuk memikirkan semuanya dengan tenang. Tetapi, semakin lama ia merenung, semakin kuat perasaan yang ia rasakan terhadap Sultan Abdullah. Cinta? Mungkin itu yang sedang tumbuh di hatinya. Tapi bagaimana bisa ia, seorang gadis desa yang jauh dari segala kemewahan, jatuh cinta pada seorang sultan yang begitu berbeda dunia dengannya?
Setiap kali Siti bekerja di rumah majikannya, pikirannya melayang kepada percakapan mereka. Suaranya yang lembut, tatapan matanya yang penuh perhatian, dan kata-kata yang tak bisa ia lupakan, "Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Kalimat itu seolah menggema di telinganya, membuatnya terus berpikir tentang apa yang mungkin terjadi jika ia menerima tawaran itu. Namun, di sisi lain, ada ketakutan yang menggerogoti hatinya. Ketakutan akan perubahan, ketakutan akan kehilangan dirinya sendiri, dan ketakutan akan hidup dalam dunia yang begitu asing bagi dirinya. Hari-hari berjalan dengan cepat, namun hati Siti masih gelisah. Setiap kali Sultan Abdullah datang ke rumah majikannya, ia tak bisa mengelak dari perasaan yang semakin kuat. Ada ikatan yang semakin terbentuk di antara mereka, meski pertemuan mereka terbatas. Mereka berbicara lebih dalam tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang impian-impian mereka. Sultan Abdullah bukanlah pria yang hanya berbicara tentang kemewahan dan kekuasaan, ia lebih dari itu. Ia bercerita tentang kesendirian yang sering ia rasakan sebagai seorang pemimpin, tentang beban tanggung jawab yang selalu ada di pundaknya, dan tentang harapan-harapannya akan cinta sejati. Siti mulai melihat sisi lain dari pria itu, sisi yang sangat manusiawi, dan itu semakin membuat hatinya tertarik. Pada suatu malam yang sepi, saat hujan turun dengan derasnya, Siti sedang duduk di ruang tamu rumah majikannya, membaca Al-Quran untuk menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, suara ketukan pintu memecah keheningan. Dengan langkah hati-hati, Siti membuka pintu dan mendapati Sultan Abdullah berdiri di depan pintu, basah kuyup oleh hujan. "Tuan Sultan, kenapa Anda datang malam-malam begini?" tanya Siti dengan khawatir. Sultan Abdullah tersenyum, meskipun matanya tampak lelah. "Aku ingin berbicara denganmu, Siti. Ada banyak hal yang ingin aku katakan, dan aku tak bisa menunggu lebih lama." Siti merasa cemas, namun ia membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan Sultan Abdullah masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, jauh dari kemewahan istana yang dimiliki Sultan. Hujan yang deras membuat suasana di dalam rumah menjadi lebih intim, seolah dunia luar tak ada, dan hanya ada mereka berdua. "Apa yang ingin Anda bicarakan, Tuan Sultan?" tanya Siti, suaranya sedikit gemetar. Hatinya berdebar-debar tak menentu. Sultan Abdullah menatapnya dalam-dalam, seolah mencari kekuatan dalam diri Siti. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Aku tahu kau datang dari dunia yang sangat berbeda, dan aku tidak ingin memaksamu. Tetapi, aku ingin kau tahu bahwa aku serius. Aku ingin kita bersama, Siti. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku, untuk selama-lamanya." Siti terdiam. Kata-kata Sultan Abdullah begitu dalam dan penuh makna. Namun Siti merasa bingung. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita biasa yang hanya bekerja keras demi hidupnya, menerima tawaran seperti ini? Apakah ia siap untuk mengubah seluruh hidupnya? Untuk meninggalkan segala yang ia kenal dan mencintai seseorang yang begitu luar biasa? Namun, Sultan Abdullah melanjutkan, "Aku bukan hanya mencari seorang istri, Siti. Aku mencari seorang teman hidup, seseorang yang bisa berbagi beban hidup bersamaku. Aku tahu itu akan sulit, tapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku ingin membahagiakanmu." Siti merasa hatinya tergetar. Kata-kata Sultan Abdullah mengalir begitu tulus, tanpa ada paksaan atau tekanan. Ia melihat ketulusan di mata pria itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada kesempatan untuk mendapatkan cinta yang sejati. Namun, kebingungannya masih belum hilang. "Apa yang akan terjadi jika saya memilih untuk ikut bersama Anda?" tanya Siti dengan suara rendah. "Bagaimana saya bisa meninggalkan hidup saya yang lama dan masuk ke dunia yang begitu berbeda dari yang saya kenal?" Sultan Abdullah menatapnya dengan penuh perhatian. "Kehidupan yang akan kita jalani bukanlah kehidupan yang mudah, Siti. Akan ada banyak tantangan dan rintangan yang harus kita hadapi. Tapi aku janji, aku akan ada di sampingmu. Kita akan melewatinya bersama. Aku akan memberimu segala yang kau butuhkan, bukan hanya materi, tetapi juga cinta dan perhatian yang sejati." Mendengar kata-kata itu, hati Siti terasa hangat. Ia tidak tahu mengapa, tetapi perasaan itu semakin kuat. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin merasakan kehidupan yang lebih dari sekadar bekerja untuk hidup. Ia ingin merasakan cinta yang sejati,
Sesuatu yang lebih dari apa yang pernah ia impikan sebelumnya. Aku akan ikut denganmu, kata Siti akhirnya, suaranya penuh dengan keyakinan. Aku akan menerima tawaranmu, Tuan Sultan. Sultan Abdullah tersenyum bahagia. Terima kasih, Siti. Kau tidak akan menyesal. Aku berjanji akan membuatmu bahagia. Dengan keputusan itu, hidup Siti Hajar berubah selamanya. Ia tidak hanya memilih untuk menjadi istri Sultan Abdullah, tetapi ia memilih untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan, penuh cinta, dan penuh harapan. Kehidupan baru yang menantinya di Istana Sultan akan membawa banyak kejutan, dan Siti tidak sabar untuk menjalani setiap detiknya. Setelah beberapa minggu penuh dengan kegelisahan dan perasaan campur aduk, akhirnya Siti Hajar memutuskan untuk mengikutinya, perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia tidak lagi seorang gadis desa yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan kaya di Riyadh. Ia kini menjadi istri Sultan Abdullah, seorang pria yang bukan hanya memiliki segalanya, tetapi juga mengajaknya masuk ke dunia yang penuh dengan kemewahan dan kekuasaan. Pada malam itu, malam pertama mereka sebagai suami istri, Siti Hajar merasakan campuran antara kebahagiaan dan kecemasan yang luar biasa. Istana megah yang menjadi tempat tinggalnya kini terasa begitu besar, jauh lebih besar dari rumah kecil yang ia tinggali dulu di Lumajang. Segala sesuatu yang ada di sekitar istana ini terlihat luar biasa. Lampu kristal yang bergelantungan indah, permadani yang menutupi lantai dengan warna-warna cerah, dan lukisan-lukisan yang menceritakan sejarah kerajaan. Di setiap sudut ruangan, ada kemewahan yang sulit untuk dicerna oleh otaknya yang terbiasa dengan kehidupan sederhana. Siti berdiri di hadapan cermin besar di kamarnya yang luas, mengenakan gaun pengantin berwarna putih mutiara yang melambangkan keanggunan dan kebahagiaan. Ia merasa canggung, seolah-olah dunia yang ia kenal telah berbalik 180 derajat. Semua yang ia lihat, semua yang ia rasakan, terasa seperti mimpi. Mimpi yang tak pernah ia bayangkan akan terwujud. Tapi di malam ini, ia harus memulai babak baru dalam hidupnya. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pintu yang tertutup perlahan terbuka, dan Sultan Abdullah masuk dengan wajah serius namun penuh harapan. Pakaian pengantinnya tampak sangat mempesona. Jubah putih yang dihiasi dengan perhiasan emas dan perak, dan di kepalanya ada mahkota yang begitu megah. Ia terlihat seperti seorang raja yang sedang menuju tahta, dan untuk pertama kalinya, Siti merasakan betapa besar dunia yang kini ia hadapi. Sultan Abdullah berhenti di depan Siti, memandangnya dengan penuh perhatian. Siti, katanya lembut, aku tahu ini bukan jalan yang mudah untukmu. Kehidupan kita tidak akan sama seperti sebelumnya. Namun, aku berjanji bahwa malam ini, aku akan menjadi suamimu yang baik. Aku akan membuatmu merasa dihargai dan dicintai. Siti hanya bisa menundukkan wajah, merasa kebingungan di dalam hatinya. Semua yang ia rasakan begitu baru dan asing baginya. Seperti sebuah dunia yang ia masuki tanpa bisa kembali lagi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, jawabnya dengan suara pelan. Aku hanya seorang gadis biasa, Tuan Sultan. Saya tidak tahu bagaimana harus bertindak di dunia ini. Sultan Abdullah tersenyum lembut dan mendekat, memegang tangan Siti dengan lembut. Siti, aku tidak menginginkan seorang istri yang sempurna. Aku hanya menginginkan kamu, dengan segala kejujuran dan ketulusan hatimu. Aku ingin kita saling mengenal lebih dalam, dan aku ingin membangun hidup bersama, tanpa ada yang perlu ditakuti. Kata-kata itu membuat Siti merasa sedikit lebih tenang. Dalam dirinya, ada keinginan untuk merasakan cinta dan kebahagiaan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Mungkin malam ini adalah malam yang akan membuka jalan menuju kebahagiaan itu. Tetapi, ia masih merasa cemas. Malam pertama mereka adalah sebuah awal yang besar, dan dengan segala kekhawatiran yang ada, Siti merasa sangat rapuh. Sultan Abdullah kemudian meraih bahunya, membuatnya menatap wajahnya. Malam ini bukan hanya tentang kita berdua, Siti. Ini adalah perjalanan bersama. Aku ingin kamu merasa nyaman. Jika ada yang membuatmu ragu, beritahu aku. Siti menatap matanya dengan serius, merasa ada ketulusan yang mendalam di sana. Tanpa ia sadari, perasaan ragu di hatinya mulai berkurang, tergantikan dengan kepercayaan yang pelan-pelan tumbuh. Saya ingin mencoba, Tuan Sultan. Saya ingin kita saling mengenal. Dengan lembut, Sultan Abdullah memimpin Siti menuju tempat tidur yang besar, dengan kain sutra yang menutupi permukaannya.
Ruangan yang sebelumnya tampak asing kini terasa lebih hangat dan intim. Malam pertama mereka bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang saling memahami dan menerima satu sama lain dengan segala kekurangan dan kelebihan. Siti, yang sebelumnya merasa cemas, kini mulai merasakan sentuhan lembut Sultan Abdullah yang menenangkan hatinya. Mereka berbicara lebih banyak, berbagi cerita tentang masa lalu mereka, tentang impian dan harapan yang mereka miliki. Sultan Abdullah menceritakan tentang kehidupannya yang penuh dengan tanggung jawab, bagaimana ia merasa terisolasi dalam dunia yang penuh dengan aturan dan protokol kerajaan. Aku sering merasa kesepian, Siti, katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku ingin seseorang yang bisa menerima aku apa adanya, tanpa embel-embel kekuasaan. Mendengar pengakuan itu, hati Siti semakin tergerak. Ia menyadari bahwa meskipun Sultan Abdullah memiliki segalanya, kemewahan, kekuasaan, dan pengaruh, ia juga memiliki kerinduan yang sama seperti dirinya, untuk dicintai tanpa syarat. Mereka berdua, meskipun dari dunia yang sangat berbeda, memiliki rasa kesepian yang sama. Mereka berdua merindukan cinta yang sejati, yang tidak bergantung pada status atau kekayaan. Malam itu, meskipun perasaan masih sedikit canggung, ada sesuatu yang terbangun di antara mereka, ikatan yang lebih dalam dari sekadar fisik. Siti merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa sepenuhnya menjadi diri sendiri, diterima dan dicintai tanpa ada syarat. Ada ketenangan yang datang dalam keheningan malam itu, di mana dua hati yang dulu terpisah oleh jarak dan perbedaan kini bersatu dalam kehangatan cinta. Pada akhirnya, malam pertama mereka bukan hanya tentang tubuh yang bersatu, tetapi tentang jiwa yang saling mengenal dan menerima. Siti merasa seperti ia telah menemukan tempatnya, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, di mana ia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Namun, meskipun malam itu penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan, Siti tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Banyak tantangan yang harus mereka hadapi bersama, tantangan yang datang dari dalam diri mereka sendiri dan dari dunia luar yang penuh dengan intrik dan harapan. Namun, malam itu, di istana yang megah, Siti merasa bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, ia telah menemukan cintanya. Hari-hari setelah malam pertama mereka berlalu dengan cepat. Siti Hajar merasa dunia barunya begitu luar biasa dan juga penuh tantangan. Di satu sisi, ia menikmati kemewahan dan kebahagiaan yang ditawarkan oleh kehidupan bersama Sultan Abdullah. Namun, di sisi lain, ia merasa terjepit antara kehidupan lamanya yang sederhana dan dunia megah yang kini menjadi tempat tinggalnya. Bagaimana ia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya? Dan yang lebih penting, bagaimana ia bisa menjadi istri yang layak bagi seorang sultan yang memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan? Meskipun segala kemewahan dunia ini tersedia untuknya, istana megah, pakaian yang indah, dan makanan yang lezat, Siti merasa kesepian dalam cara yang berbeda. Kehidupan istana penuh dengan aturan dan protokol yang harus diikuti. Ada banyak orang di sekitar mereka, tetapi sedikit sekali yang bisa ia ajak bicara dengan bebas. Siti merasa seperti seorang asing di dunia ini. Ia masih terikat dengan kebiasaan hidup yang sederhana, dan dunia yang serba mewah ini terasa berat untuk dipahami. Namun, di tengah semua itu, Sultan Abdullah selalu ada di sampingnya. Setiap kali ia merasa cemas atau ragu, suaminya yang penyayang itu akan datang untuk menenangkannya. Mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, berbicara lebih banyak tentang masa depan mereka dan apa yang ingin mereka capai bersama. Sultan Abdullah mengungkapkan rasa syukurnya bahwa ia akhirnya menemukan seseorang yang bisa ia percayai dan cintai dengan sepenuh hati. Siti, meskipun penuh dengan ketakutan dan keraguan, mulai merasakan bahwa ia benar-benar dihargai dan diterima di istana ini, yang sebelumnya terasa sangat asing baginya. Namun, kehidupan di istana bukanlah kehidupan yang tanpa tantangan. Setelah beberapa bulan menikah, Siti mulai merasakan tekanan dari lingkungan istana. Para wanita di sekitar Sultan Abdullah, istri-istri dan selir-selir lainnya, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Meskipun Sultan Abdullah sangat perhatian dan mencintainya, Siti merasa ada ketegangan yang muncul, terutama dengan beberapa istri Sultan yang lain. Mereka tidak terlihat senang dengan keberadaannya, dan ada bisikan-bisikan di belakangnya yang mulai mengganggu. Siti merasa cemas. Apa yang salah? Mengapa ia merasa ada ketidaknyamanan di antara mereka? Padahal, Sultan Abdullah sudah menjelaskan dengan jelas bahwa ia tidak akan pernah melupakan atau mengabaikan Siti. Namun,
Kedudukan dan statusnya sebagai istri pertama Sultan tentu menimbulkan perasaan yang berbeda bagi wanita-wanita lainnya. Mereka tentu merasa terancam dengan kehadiran Siti yang dianggap sebagai wanita yang sangat istimewa bagi Sultan Abdullah. Pada suatu sore, saat Siti sedang berjalan di taman istana, ia bertemu dengan seorang wanita yang tampak sangat angkuh. Wanita itu adalah salah satu istri Sultan Abdullah yang lebih tua, dan Siti tahu bahwa ia harus berhati-hati dalam berbicara dengannya. Wanita itu menghentikan langkahnya dan menatap Siti dengan mata tajam. "Jadi, ini adalah kehidupan yang kamu pilih?" Tanya wanita itu dengan suara yang penuh sindiran. Menjadi istri pertama Sultan Abdullah, hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Tetapi apakah kamu tahu apa yang sebenarnya kau hadapi di sini? Tidak semua yang terlihat indah di luar itu penuh kebahagiaan. Siti terdiam, mencoba untuk tetap tenang. "Saya tidak tahu apa yang Anda maksudkan," jawabnya pelan. "Saya hanya ingin hidup bahagia bersama suami saya." Wanita itu tersenyum sinis. "Kebahagiaan?" katanya. "Kebahagiaan itu hanya sementara di sini. Kamu pikir Sultan Abdullah itu milikmu saja? Tidak, Siti. Dia adalah milik kami semua. Ingat itu." Siti merasa hatinya berdebar mendengar kata-kata itu. Bagaimana ia bisa menghadapinya? Ia tidak ingin terlibat dalam konflik atau persaingan di antara para istri sultan. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan dirinya dihina atau diremehkan. Kehidupannya di istana sudah cukup sulit tanpa harus menghadapi pertentangan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, meskipun ketegangan itu ada, Siti tidak menyerah. Ia tahu bahwa ia harus tetap kuat dan berusaha menjalani kehidupan barunya dengan bijak. Ia tidak ingin menjadi bagian dari pertikaian di istana. Sebaliknya, ia bertekad untuk tetap menjadi pribadi yang baik dan menjadi istri yang pantas untuk Sultan Abdullah. Beberapa hari kemudian, Sultan Abdullah menyadari ada sesuatu yang mengganggu Siti. Ia merasa bahwa istrinya terlihat semakin jauh dan tertutup. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Sultan Abdullah meminta agar Siti duduk bersamanya di ruang pribadi mereka. "Ada apa, Siti?" tanya Sultan Abdullah dengan khawatir. "Aku melihatmu semakin cemas akhir-akhir ini. Apa yang mengganggumu?" Siti menunduk, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Saya merasa canggung, Tuan Sultan. Dunia ini begitu berbeda dari apa yang saya kenal. Saya merasa terasing di sini, meskipun kamu selalu ada di sisi saya. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu saya, perasaan bahwa saya tidak diterima dengan baik oleh beberapa orang di istana." Sultan Abdullah menatapnya dengan penuh pengertian. "Siti, aku tahu kehidupan istana tidak mudah. Tetapi kau harus tahu, aku memilihmu dengan sepenuh hati. Tidak ada yang bisa menggantikanmu dalam hidupku. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaanmu." Siti merasa terharu mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa Sultan Abdullah benar-benar mencintainya. Tetapi apakah itu cukup untuk menghadapinya? Dunia istana memang penuh dengan intrik dan ketegangan. Tetapi ia bertekad untuk tetap bertahan dan menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya waktu, Siti mulai menerima kenyataan bahwa hidup di istana memang penuh dengan tantangan. Ia tidak hanya harus menghadapi ketegangan dengan wanita-wanita lain di sekitar Sultan, tetapi juga harus belajar untuk mengatasi rasa cemas dan ketidakpastian yang muncul dari dalam dirinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus terus berjuang, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk cintanya kepada Sultan Abdullah. Malam itu, setelah berbicara dengan Sultan Abdullah, Siti merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan meskipun kehidupan istana penuh dengan tantangan, ia tidak akan menyerah. Ia akan berjuang untuk cinta yang telah mengubah hidupnya ini. Dan bersama Sultan Abdullah, ia yakin bahwa mereka bisa menghadapi segala halangan yang datang.